Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang APA yang dimana yang sudah saya buat dari lab session 11 sampai lab session 14. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan deskripsi mengenai APA yang dibuat. APA ini untuk mengelola kegiatan klub seperti seminar, pelatihan atau event dan sebagainya. Fungsinya seperti sistem administrasi, yaitu pertama pendaftaran penggunaan akun. Pendaftaran penggunaan akun di suatu web ya kan, yaitu sebagai admin, anggota atau tamu. Lalu dia login. Yang kedua login dan mendapatkan token akses supaya aman gitu kan. Yang ketiga, mengelola data event seperti menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus kegiatan hanya diakses oleh admin. Yang keempat, mengirim laporan oleh anggota ke event, misalnya seperti kritik atau saran setelah mengikuti event. Nah, yang kelima, melihat laporan yang dikirim oleh anggota, hanya admin. Nah, di sini maksudnya itu yang boleh mengkritik itu hanya anggota, dan yang boleh melihat hasil kritikan atau saran itu hanya admin. Anggota tidak dapat melihat. Nah, di sini kita ke VS Code dulu terlebih dahulu. Pembangun API itu saya menggunakan apa saja. Yang pertama-tama saya menggunakan Flash. Flash ini untuk framework web ringan untuk membangun API dengan Python ya kan. Ini Flash ini bisa di install terlebih dahulu di command prompt atau command prompt ya, atau di VS Code-nya langsung di sininya bisa sama aja. Yang kedua ada Flash SQL Alchemy yang dimana di sini kegunaannya untuk menghubungkan dan mengelola database SQLite menggunakan kelas Python ya. Selanjutnya yang ketiga ini ada Flash JWT Exchange. Flash ini untuk mengautentikasi pengguna mendapatkan token JWT agar endpoint aman dan hanya bisa diakses oleh user tertentu gitu. Terus tuh ada Workzone Security yang dimana kegunaannya untuk menghash dan memverifikasi password dan meningkatkan keamanan login gitu, untuk ngecek password juga gitu. Jadi kayak membaca password dan mengecek password tersebut. Yang kedua, penjelasan mengenai endpoint yang digunakan pada API. Di sini saya menggunakan saya bahas terlebih dahulu. Ada fungsi isAdmin. IsAdmin ini dia bisa menandakan dia ini admin atau bukan gitu dengan user role dengan penanda admin ya. Nah, di sini jika dia bukan admin dia error, isAdmin error. Nah, selanjutnya kita endpoint event dengan method get yang dimana di sini yang dapat melihat event semuanya. Ini kan get all nih, fungsi get all untuk melihat semua event yang sudah dibuat oleh admin itu anggota, admin juga bisa, tamu juga bisa gitu. Ini untuk melihat semua event. Yang kedua di sini dia sama untuk melihat event tapi menggunakan ID eventnya gitu. Misal ya lomba lari dengan ID 1. Nah, ID-nya jadi dia hanya menginputkan ID-nya 1 gitu. Jadi dia masuk ke lomba lari gitu, membaca event lomba lari. Selanjutnya kita ke event post ya. Event post ini kegunaannya untuk nge-create event nih, membuat event ya kan. Nah, jika dia bukan admin dia akan error. Jika dia admin dia diminta untuk masukkan nama eventnya apa, deskripsinya apa, tanggalnya kapan gitu. Jika dia kekurangan di deskripsi atau di tanggal ataupun di nama, dia akan mengirimkan pesan data tidak lengkap. Nah, jika sudah jadi dia akan seperti ini.
Terus dia akan memberikan pesan event berhasil dibuat. Lalu di sini ada endpoint selanjutnya yaitu put ya, untuk mengedit sebuah event. Nah, mengedit sebuah event, dia membutuhkan ID event tersebut gitu kan. Dia membutuhkan ID event tersebut untuk mengakses eventnya gitu. Jadi misal di event lomba lari itu di event lomba lari terus ada kesalahan di deskripsinya atau di tanggalnya, dia hanya masukkan ID lomba lari tersebut, misalnya dimasukkan 1, terus ubahlah apa yang dia ingin ubah gitu, dan diupdate maksudnya. Nah, di sini yang dapat mengakses update tersebut yaitu hanya admin. Jika dia bukan admin, dia akan error. Jika dia admin dan ID yang di input admin ini tidak ditemukan, dia akan error juga, event not found, event tidak ditemukan. Lalu jika dia ID-nya ditemukan, dia akan muncul seperti ini, event nama, deskripsi, tanggal, dan bla 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 bla. Terus dia ingin ubah namanya apa, misalnya deskripsinya apa, tanggalnya apa. Terus itu jika dia sudah berhasil mengubah, dia akan dikirimkan pesan event update. Nah, di sini selanjutnya endpoint event lagi yaitu delete ya, dengan menggunakan endpoint delete. Nah, jadi yang dapat mendelete event-event semuanya gitu, semua dari event 1, event ID dengan dari event dengan menggunakan ID 1, 2, 3, 4, 5 itu hanya admin yang dapat mendelete atau menghapus event tersebut gitu kan. If not is admin gitu. Jika dia bukan admin, error lagi. Jika dia admin, dia dapat menghapusnya. Tetapi jika ID-nya tidak ada di dalam event-event tersebut, dia akan event not found gitu, event tidak ditemukan. Seperti itu. Lanjut kita ke user endpoint ya. Di sini pertama ada post, yang dimana kegunaannya di sini ada register. Kita diminta untuk membuat user terlebih dahulu. Nah, membuat user terlebih dahulu. Di sini ada username, ada password, ada role. Nah, kita isi dulu username-nya apa, datanya apa, password-nya apa, role-nya apa, sebagai apa. Terus dia akan mengecek nih bahwa username-nya ini udah dipakai apa belum. Jika sudah dipakai sama pengguna yang lain, dia akan menampilkan username sudah dipakai atau sudah dipakai. Nah, selanjutnya dia akan mengecek passwordnya gitu kan, generate password. Apakah passwordnya sama atau gimana, dia akan mengecek. Nah, jika sudah, dia akan mengirimkan pesan user has been created atau sudah dibuat. Selanjutnya kita akan endpoint lagi ke post, yaitu sebagai login. Login ini kita hanya memerlukan username dan password saja. Dia tidak perlu repot-repot mengisikan role-nya segala dengan ID-nya segala. Jadi dia username-nya apa dimasukin, password-nya apa. Terus dia akan ngecek nih password-nya. Password-nya benar nggak nih, sama username-nya juga benar atau tidak gitu. Jika dia ada kesalahannya, dia akan diterimakan pesan yaitu invalid username error ataupun passwordnya. Terus jika dia berhasil nih login, dia akan mendapatkan access token. Nah, di sini akan membuat create access token, tokennya apa nanti dikasih, terus itu nanti dia akan ngeprint tokennya, lalu kita bisa menggunakan token tersebut untuk login di endpoint lainnya. Lalu di sini ada users. Nah, users nih, ini dia kurang lebih sama dengan register user, tetapi di sini uniknya dia menggunakan orang dalam gitu. Orang dalamnya itu admin ya. Jika dia bukan admin, dia tidak bisa membuat user. Jika dia admin, dia bisa membuat user, password dan role-nya apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Dia 11-12 sama register, tetapi dia melalui admin gitu. Sedangkan register dia kan dari tampilan awalnya gitu, tanpa admin, tanpa role apa gitu. Dan terus juga ini ke get users ya, dimana di sini
khusus admin yang dimana dia bisa membaca semua users sekaligus gitu kan, 5-5-nya gitu dia bisa baca gitu ya kan, dari user pertama, kedua, 3, 4, 5 itu bisa dibaca semuanya. Terus juga dia akan memunculkan username-nya dengan role-nya apa dan ID-nya juga berapa. Di sini users terus slash ID, terus di endpoint get. Di sini anggota dapat melihat nih usernya itu tapi melalui ID. Jadi dia perlu mengakses ini sebenarnya, mengakses semua usernya itu. Kalau kita nggak tahu ID-nya berapa, cuma ngasal masukin, ya dia bakalan ini user not found gitu kan, tanpa kita tahu atau itu ada apa enggak ID-nya, dia kan user not found gitu, tidak ditemukan. Nah, selanjutnya ke user ID put ya. Di sini dia mengupdate ya, update user sih gitu. Jika usernya ini dia dapat mengupdate data seperti password, kalau nggak salah ini password ya, password sama username-nya itu bisa diganti gitu oleh si admin gitu. Admin ya, kayak admin. Oh enggak, user ID oh iya, iya dengan admin ini. Jika dibuat admin, dia akan user not found. Ini ID-nya ditemukan apa enggak nih? Tidak ditemukan, dia akan user not found. Jika ditemukan sebagai if not is admin, sebentar. Oh iya benar, jika dia bukan seorang admin dia akan error ya. Lalu di sini dia akan bisa merubah username-nya apa, password-nya apa ya kan. Lalu di sini ada user ID lagi nih, yaitu tapi delete. Yang bisa menghapus user tersebut itu hanya admin. Jika dia bukan admin, dia akan error. Jika ID-nya tidak ditemukan, dia user not found. Lalu jika ID-nya ditemukan dan dia hapus, dia akan mengirimkan pesan user dihapus. Lalu ke endpoint reports nih. Nah, endpoint reports ini dia untuk memberikan kritik ataupun saran terhadap event-event yang sudah dibuat oleh admin ya kan. Nah, di sini ada post untuk ngepost ya, untuk memberikan. Terus tuh di sini reports-nya ya, kata kuncinya. Terus dia login dulu sebagai anggota. Ini sebagai anggota, hanya anggota klub yang dapat mengirim laporan gitu kan. Dia login dulu, lalu dia berikan data kritik tersebut terhadap event-event tersebut ya. Jika event ID tidak ada deskripsinya, jika event ID dan deskripsinya tidak diisi, itu dia akan error. Dia wajib diisi gitu di saat ingin ngekritik gitu kan, supaya admin membacanya mudah gitu kan, dari ID-nya aja, dari deskripsinya gitu kan, yang lengkap gitu. Terus juga ya, di sini ada event ID, event tidak ditemukan jika ID-nya salah. Lalu jika ID-nya ditemukan dan semuanya syarat ketentuannya juga benar, dia akan laporan berhasil dikirim kalau sudah dikirim. Nah, di sini ada get nih. Get ini kan untuk mengambil nih, untuk melihat dan membaca ya kan. Get all reports ini hanya admin yang dapat mengakses ini. Jika anggota, dia cukup memberi laporannya aja gitu. Jadi lengkap di sini. Admin bisa membaca ID-nya, event ID-nya, terus nama eventnya, terus juga user ID, username, terus deskripsinya, terus juga laporan kritiknya juga apa, dan tanggal sama hari sama bulannya juga kebaca. Dan ini untuk ngerunningnya. Lalu kita ke database. Nah, di sini ada
kelas SQL ya untuk membaca ke SQLite-nya. Terus juga ini ada date time di sini untuk apa namanya, waktunya gitu ya kan. Tadi kan ada waktu di sini, ada tahun, ada bulan, ada hari ya kan. Nah, di sini untuk membaca itu. Dan di sini ada kelas event BB model yang di mana ketentuan untuk membuat event itu ada nama, ada deskripsi, ada tanggal. Nah, di sini ID-nya ini dapat dari programnya langsung. Jadi primary key dia. Di sini namanya apa, sesuaiin, stringnya panjangnya 100, label ya kan eventnya, terus deskripsinya apa, terus tuh tanggalnya berapa kan. Lalu di sini ada kelas user. Kelas user ini sama syarat ketentuan username, password sama role-nya. Di sini ada username ya Pak. Ini sebagai unique. Username ini yang unik ya pastinya. Ada @-nya lah, ada garis bawah, garis miring segala macam, itu pasti unik. Itu juga passwordnya. Panjangnya sini, terus juga di sini ada role-nya sebagai tamu, anggota dan admin. Lalu di sini ada kelas report yang dimana untuk syarat ketentuan reportnya itu yaitu event ID-nya, user ID, deskripsinya, submission-nya itu apa. Terus juga di sini ada event user ya, relationship event gitu. Nah, ini juga ada. Terus juga kita lanjut ke ketiga yaitu keamanan, autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API. Nah, keamanannya itu pertama-tama kita akan menjelaskan keamanan dari autentikasinya. Autentikasinya itu seperti dia nanya gitu, siapa user ini gitu. User ini anggota kah, admin kah, dia nanya sebatas itu. Sedangkan kalau otorisasi dia apa? Dia tuh nanya dia tuh nanya, dia nanya gitu, apa saja yang kita bisa lakukan gitu. Kayak admin nih, dia admin bisa ngepost, terus tuh ngambil membaca semuanya, membaca user segala macam ya kan. Nah, selanjutnya kita akan demo program atau running semua endpointnya. Oke, kita akan running terlebih dahulu. Kita running dulu ya. Ini nah, sini kita akan mencoba untuk membuat akun dulu ya, apa event dulu nih kita enak membuat. Sebentar, kita mau buat event ya. Kalau kita ingin membuat event, kita cek dulu ketentuan untuk membuat event itu. Kalau nggak salah post ya, create nama, deskripsi, tanggal ya. Sini kita coba post, terus sininya jangan lupa diganti jadi event. Lalu di sini otoritasnya oh iya, kita register terlebih dahulu ya, sebagai admin. Saya lupa, kita register sebagai admin, kita apa ya namanya, misalnya Neskor admin, terus passwordnya 134. di sini role-nya kita jangan lupa admin ya. Kita register terlebih dahulu. Nah, sudah terbuat. Lalu kita login terlebih dahulu. Neskor admin. Kita login. Nah, kita kembali lagi ke event nih. Kita not dulu. Kita nggak tahu diri kita siapa. Kita coba untuk membuat eventnya terlebih dahulu gitu kan. Event kalau nggak salah ya, benar ya. Terus juga ininya event makan siang gitu.
deskripsi hanya untuk mahasiswa siswa. Terus tuh kita tanggalnya kita beri tanggalnya, jangan lupa kita berikan tanggalnya ya. Tanggalnya coba 10/04/2025. Coba kita send, bisa mau nggak dia? Nah, dia tidak mau nih. Jadi kita login terlebih dahulu sebagai admin. Di sini kita bayar token, kita ke authorization-nya, terus ke bayar token, kita ke login tadi. Nah, kita send ya. Ini kita login ya sebagai admin. Kita ambil ini akses tokennya, kita ambil, lalu kita ke event lagi, lalu kita pasangin di sini. Apakah terbuat? Data tidak lengkap. Apa nih yang kurang? Apa kira-kira yang kurang? Sebentar, kita cek dulu. ID, nama, sebentar, kita cek dulu. Deskripsi, tanggal ya. Terus apa lagi yang kurang? ID-nya kah? Error, data tidak lengkap. Coba kita lihat di yang sudah saya buat dulu deh, saya lupa. Kita login dulu seperti biasa, login admin yang tadi. Kita lihat event. Tanggal, deskripsi kan ini udah benar loh. Oh, salah masukin. Sorry. Harusnya kita masukin nama ya, pantes nama event ya, nama. Kita send. Nah, event berhasil dibuat. Lalu kita cek lagi ke sini. Nah, kan sudah terbuat. User hanya untuk mahasiswa, deskripsinya, terus nama eventnya makan siang ya kan, tanggalnya 10/04/2025. Lalu kita ke apa lagi nih, untuk ke put ya, ke put, kita ke event dengan ID-nya ID 3 ya. Lalu kita login sebagai admin ya, karena kan dia khusus admin nih. Kalau khusus admin kalau untuk update atau ngedelete atau apapun itu, jika dia anggota dia tidak bisa. Sini kita akan ngubah ya, di sini size 3 kita ambil deskripsi, nama, tanggal. Deskripsi, nama, tanggal. Oke, sini dia kita ambil namanya, lalu kita kan namanya tadi makan siang kan, kita rubah menjadi makan malam coba ya, malam. Terus juga kita ganti deskripsinya kita samain aja, hanya untuk mahasiswa. Terus tuh ke tanggalnya ya, tanggalnya itu 10/04/2025.
kita lihat lagi. Nah, ini kan ya, hanya untuk mahasiswa, deskripsinya masih namanya makan siang kita. Nah, jadi makan malam tuh, jadi dia khusus admin yang bisa ngupdate. Jadi coba kita buat untuk apa ya, anggota ya, Nes dengan password 123 itu anggota, lalu kita send user create, jangan lupa kita login sebagai Nes, lalu passwordnya 123, lalu kita admin. Oke, lalu kita ambil copy tokennya, lalu kita ke put, lalu kita ke authorization, ganti tokennya dengan token anggota. Apakah dia bisa gitu untuk mengakses ini gitu, kita ganti deh jadi siang gitu. Kita balikin lagi ke siang, apakah bisa? Nah, tidak bisa kan kalau untuk anggota, jadi dia khusus admin aja gitu. Selanjutnya kita akan mengubah event udah, lalu kita ke user, register user udah, login udah ya kan. Nah, ini udah bisa. Terus juga ini event ID ya, get di mana di sini event. Nah, get ID, kita masukin ID-nya, kita mau lihat apa nih, ini kita sebagai admin ya, ini ya, kita masih sebagai admin, kita mau lihat sebuah event apa gitu dengan ID berapa, atau ID 2 kita masukin. Masuk, kita coba kita ke anggota, tadi mana, kita login sebagai anggota terlebih dahulu, mau atau tidak, lalu kita masukin ya. Nah, ini kan tokennya anggota, kebaca juga. Lalu kita ke mana, ini udah ke pos, ini udah, put juga udah, event udah, ini juga udah. Delete event ya, belum delete event belum. Jadi kita coba dulu sebagai anggota nih, apakah dia bisa mendelete event tersebut gitu. Masukin, nah jangan lupa masukin ID-nya gitu, ID 3. Nah, dia tidak bisa kan. Jadi kita login dulu sebagai admin, lalu kita masukin login sebagai admin terlebih dahulu ya, ambil tokennya, lalu kita ke delete lagi, lalu kita ke sini ubah tokennya menjadi tokennya admin. Apakah dia bisa menghapus? Jawabannya user not found. User tidak ditemukan. Sebentar, tokennya kita ambil dulu. Oke, coba kita masukin lagi, user not found. Kok user found, event, salah di sini, event di sininya udah lupa ditambahin slash. Oke. Nah, event udah dihapus. Jadi kita coba cek lagi ke event ya, kita cek semua, masukin token admin. Nah kan, ID dengan event dengan ID 3 telah dihapus. Selanjutnya kita ke register, tadi udah ya, login juga udah. Terus juga ke post user nih, post users ya, kita mau bikin user nih. Nah, di sini kalau nggak salah, nah ini kita masukin dulu token admin kita. Masukin ya tokennya, lalu kita mau buat user nih. Usernya apa ya, mouse ya, tikus ya. Passwordnya ini 1345 dan role-nya anggota. Nah, kalau sebagai admin bisa, tapi kalau sebagai anggota dia tidak bisa nih. Dia tidak bisa mengakses atau tidak bisa membuat user melalui admin ya. Coba kita ganti di sini ya.
kita coba ganti username-nya charger ya, charger coba. Nah kan kita bisa kan, kalau admin dia bisa dia akses ini. Selanjutnya kita akan ke mana nih? Nah untuk melihat users ya. Untuk melihat user di sini kita ganti users, lalu kita masukin tokennya ya. Nah ini kan token anggota nih, mana tadi? Nah itu kan token anggota ya. Apakah bisa untuk melihat semua usernya? Nah jawabannya tidak. Jadi kita login terlebih dahulu sebagai admin, lalu kita passwordnya 4 tadi, kita masukin, lalu kita ambil, lalu kita get lagi, lalu kita masukin. Apakah bisa? Kita lihat. Dan ya di sini banyak sekali usernya, ada 11 user tuh. 11 user, banyak banget. Selanjutnya kita ke user ID get. Nah kita melihat user berdasarkan ID gitu. Sebagai ini kita tentukan sebagai admin terlebih dahulu. Kita mau lihat user yang 11 nih dengan ID 11. Apakah bisa? Nah bisa. Jadi kita coba sebagai anggota. Harusnya ini bisa diakses ya. Bisa diakses karena kan dia tidak ada ketentuan admin sebagai admin atau bukan, hanya admin atau bukan gitu. Nah, kita ambil lalu kita paste di sini, lalu kita coba. Ya masih bisa karena kan ini tidak dikhususkan untuk admin, dia bisa membaca sesuai ID-nya. Lalu kita ke update ya, update user ya. Ini ketentuannya update user, oke. Put user ID 11. Kita get dulu. Sebentar kita ambil dulu role dan username dan role. Mana tadi? Username, lalu kita ganti menjadi ticker coba. Kalau salah ininya password ya. Coba kita ganti password, apakah bisa? Kita ganti 1, 2, 3, 4 ya. Kita update ya kan ini. Coba sebagai anggota apakah mau? Ya nggak mau deh, dia harus admin ya. Admin, kita 1, 3, 4. Kita ambil lagi tokennya, lalu kita copy, lalu taruh lagi ke sini. Nggak bisa? Ya bisa. Jadi dia bisa mengupdate nih username-nya. Kita cek deh di get. Kita cek dulu. Bisa. Nah berubah kan? Ticker. Bisa dong jadi ticker ya kan? Tadinya mouse jadi ticker. Oke, selanjutnya kita ke user ID lagi, ke delete nih. Itu hanya adminnya yang bisa ya. Ini masih kita coba ya. Kita 11, kita masukkan barir token adminnya. Oke, coba mau tidak? Nah token mana nih yang saya ambil? Tidak mau dia. Coba kita cek lagi ke login. Coba kita ambil lagi tokennya, ini masih admin ya. Coba kita ganti. Event 11 tidak ditemukan, harusnya user ya, salah users. Apakah mau? Nah user dia
dihapus. Kita cek lagi di sini apakah dia ke-detect yang user not found tidak terlihat. Jadi kita coba sebagai anggota apakah dia bisa gitu ya sebagai anggota. Kita ambil lagi tokennya, kita ke sini, lalu ke sini, terus juga kita cek lagi nih, ini di 10 kalau nggak salah. Nah ini anggota, oh enggak, ini anggota dia sendiri. Oh harusnya nggak bisa ya. Coba deh jangan 10 deh, yang 9 aja deh, soalnya itu kan punya dia sendiri. Sebentar. Nah nih dia mau nyoba hapus admin ya, kita mau cek ID nya 9. Nah tidak bisa ya sebagai anggota nggak bisa. Selanjutnya kita ke report. Wah, kita ke report nih, hanya anggota. Kita copy tadi, ini masih token anggota ya, kita ke post report. Nah kita masuk dulu sebagai anggota, kita oke, lalu kita ke body, terus juga ke event ya, event kita ketiga, ID dengan ID 3, lalu kita coba login sebagai admin dulu untuk melihat event tersebut ya. Untuk melihat event tersebut, get event oke, kita cek dulu eventnya. Oh enggak, ID 3 tidak ada ya. Kita di sini mencoba event dengan ID 2 berarti. ID 2 masih tetap ID 2. Di sini event ini untuk menampilkan kemampuannya, deskripsinya itu ini token admin ya kalau nggak salah ya. Token admin dia mau apa enggak ya. Oke, coba kita, oh ini anggota admin. Kalau yang admin yang ini, nah ini yang admin nih, baru dia tidak mau kan. Kalau admin dia nggak mau ya. Kok di copy lagi salah video ya. Kalau admin dia nggak mau ya harusnya ya. Nah hanya anggota yang dibuat tadi, berarti dia anggota. Jadi kita mau, selanjutnya kita mau apa nih, get reports ya untuk melihatnya ya. Baru nih sebagai admin nih, get reports. Coba kita cek. Nah ini nih, sebelumnya ada nih, tadi saya nyoba. Coba deh kita ganti deh, biar membuktikan gitu kalau itu bisa diedit. Kita login dulu. Wah ribet ya, login logout ya. Gak apa-apa, kita sini, kita akses sebagai anggota, lalu kita ininya tidak pantas ditampilkan. Nah, oke, laporan telah berhasil dikirim. Lalu kita cek, ini kan sebagai ini, kita cek mana ini. Oh ini paling bawah ya, event ID nya ya kan, ID 4. Ini juga nih jamnya juga nih tidak pantas ditampilkan ya, lomba event ID nya ya. Username nya ini udah. Nah kurang lebih seperti itu untuk penjelasan saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Muhammad Sani Mulansyah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.